Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita kali ini ada di pertemuan ke-10 ya, kita akan membahas tentang akuntansi salam sekaligus juga akuntansi istisna ya, berkenaan dengan bagaimana kita memahami dua jenis jual beli ini. Karena kalau kita tahu ya, jual beli secara umumnya dia adalah jual beli kontan ya, dimana ada barang di situ, kemudian juga ada harga atau ada pembayaran ya. Nah, maka di dalam transaksi jual beli sebenarnya juga ada di mana mensyaratkan ya, uang itu uang itu harus dibayarkan di awal ya. Kemudian barang itu datang kemudian, atau barang yang kemudian dibuat dulu ya, diadakan dulu, kemudian uang bisa dibayarkan di akhir. Nah, ini yang kemudian nanti akan berkenaan dengan jual beli salam. Salam adalah menjual suatu barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga tempo tertentu dengan harga yang dibayarkan di depan. Ya, jadi salam di sini sebenarnya adalah aktivitas jual beli pesanan ya. Jadi penjual dia itu tidak memiliki barang ya, belum ada barangnya. Nah, tetapi ketika ada pembeli yang ingin membeli suatu barang, artinya dia mau memesan suatu barang, maka wajib bagi penjual untuk menjelaskan sifatnya dulu. Ya, jadi nanti berkenaan dengan barang itu seperti apa kualitasnya, berapa beratnya, ya, atau kriteria-kriteria lainnya yang dibutuhkan oleh pembeli. Dan untuk barang ya, harga dari suatu barang ini dia wajib untuk dibayarkan di awal, jadi kontan 100%. Jual beli salam ini hukumnya boleh. Ini merupakan perkecualian dari sebuah hadis, janganlah kamu menjual apa yang tidak ada di sisimu, la tabi' ma laisa indak. Jadi hadis ini adalah sebuah dalil umum ya, yang ada pada jual beli ya. Artinya ketika kita mau menjual suatu barang, maka barang itu haruslah ada dulu gitu ya. Dan itu adalah barang kita. Baru kita bisa melakukan aktivitas jual beli. Nah, ini adalah dalil umum. Nah, di sini juga ada pengecualian ya, karena ada kaidah usul, dalil yang umum akan tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Hadis khusus yang berkenaan dengan salam ini ya, dari hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa wasnin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Artinya barang yang bisa digunakan ya dalam jual beli salam ini, dia itu adalah barang yang bisa ditakar dan barang yang bisa ditimbang ya. Tentu dengan jangka waktu yang diketahui. Misalnya ketika kita ingin pesan beras ya dengan kriteria A, B, C, D. Nah, kira-kira berapa hari nih bisa diadakan barangnya. Nah, itu harus jelas. Misalnya 3 hari. Oke, 3 hari. Nah, itu menjadi sebuah akad ya di dalam aktivitas syarat jual beli salam ya. Perlu kita perhatikan ada beberapa syarat. Yang pertama berkenaan dengan syarat objek salam. Barang objek salam itu harus diketahui dengan jelas sifatnya. Jadi apakah dia itu nanti akan dihitung berdasarkan berat, misalnya kilogram ya, atau misalnya literkah, atau misalnya hitungan ya, misalnya mangga yaitu ada berapa buah ya. Nah, jadi objek salam harus diketahui dengan jelas, dan barang ini adalah barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang ya, bukan barang yang seperti misalnya laptop ya, karena laptop itu tidak bisa dihitung ya, karena dia modalnya nanti dia akan masuk ke dalam proses pembuatan
ya, karena yang namanya laptop itu adalah proses pembuatan barang dari yang awalnya dia ada bahan bakunya, ya kemudian diolah menjadi barang baru, yaitu laptop. Nah, nanti akan ada di dalam pembahasan istisna. Nah, ya. Tapi kalau untuk bai'us salam, ya dia itu tanpa melalui proses pembuatan. Nah, makanya di sini barang yang ada di dalam bai'us salam, dia adalah barang yang bisa dihitung, ditakar, dan ditimbang. Dan barangnya dijual secara bertempo, ya sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Berkenaan dengan syarat harga atau ra'sul mal, nah maka juga ada beberapa hal yang diperhatikan. Harganya harus jelas diketahui. Jadi di awal sudah harus jelas, misalnya ketika mau pesan beras tadi, harganya berapa? Mau pesan berapa? Oh, 100 ton. Kalau misalnya 100 ton harganya 50 juta. Nah, itu di awal harus disampaikan. Dan harga tersebut yang disepakati di awal harus dibayar kontan. Jadi 100% harus dibayarkan di awal. Tidak boleh dicicil, tidak boleh ada DP, tidak boleh menunggu barang itu ada. Ya, karena ini bagian dari syarat jual beli salam begitu. Harganya tidak boleh ya woben fahish ya. Jadi harganya tidak boleh jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Nah, ini berkenaan dengan kemudian bai'ul istisna. Dia adalah akad atas suatu barang dalam tanggungan yang mensyaratkan pekerjaan atau pembuatan barang menurut cara tertentu dengan harga tertentu. Jadi di sini yang namanya jual beli istisna yang menggunakan shotnya istisna. Nah, dia itu melalui proses manufacturing ya. Jadi pengolahan atau pembuatan barang. Ya, seperti misalnya kita mau jahit baju. Nah, kita datang ke tukang penjahit yang di sana dia punya kain ya. Punya kainnya dan kita bilang kita mau pesan pakaian yang modelnya begini begitu. Nah, sehingga nanti akan dibuatkan ya oleh pihak penjahit. Nah, di sini terjadilah jual beli istisna. Hukumnya boleh ya, sebagaimana Nabi pernah memerintahkan seorang wanita agar budak laki-lakinya membuatkan mimbar bagi Nabi. Ya, jadi ketika kita misalnya juga mau buat kursi atau meja, nah kita datang ke mebel ya, toko mebel yang di sana kayunya ada. Nah, tetapi untuk membentuk meja kayu ya, yang ada ukirannya seperti ini atau seperti itu, nah itu nanti bisa dilakukan dengan jual beli istisna ya. Jadi melakukan pesanan juga ya, pesanan juga kepada tukang mebelnya tadi ya. Jadi kita minta meja itu seperti apa. Nah, jadi dari kayu itu nanti akan dibentuk menjadi bahan-bahan yang lain, entah meja, lemari. Nah, syarat jual beli istisna, dia itu dari segi harga, harganya harus diketahui secara jelas ya. Sama seperti salam tadi ya, harganya harus diketahui secara jelas di awal. Nah, untuk harga dia boleh dibayar belakangan. Dia dicicil di awal ya, di DP itu boleh, 100% dibayarkan di akhir itu juga boleh. Nah, tidak disyaratkan harga dibayar di depan seperti jual beli salam. Nah, ini perbedaannya. Kemudian di sini perlu kita perhatikan. Jika bahannya itu berasal dari Sony, ya pembuat barang, maka termasuk jual beli. Tapi kalau bahannya dari mustasni, jadi yang minta dibuatkan barang, maka termasuk ijarah. Misalnya kita tadi ke toko mebel, tapi kita yang bawa kayunya, terus kita minta kayu ini dibuatkan seperti ukiran A, B, C kayak gitu. Nah, maka statusnya di sini tidak bisa jual beli, tetapi ijarah karena kita menggunakan jasanya ya untuk membuatkan tadi menjadi meja atau menjadi kursi atau bentuk yang lainnya. Jadi, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini berkenaan dengan kasus ya di dalam lembaga keuangan syariah yang dia itu melayani istisna ya, jadi, yang melayani salam ya, jadi di PSAK 103 ya, ini contohnya ada Bulog ya memesan beras IR 38 kualitas A sebanyak 100 ton dengan harga
50 juta. Nah, atas pesanan itu, Bank Syariah melakukan pemesanan kepada KUD Amanah Sukabumi. Ya, beras IR38, jadi ini jenisnya ya, jenis beras dengan kualitas A sebanyak 100 ton dengan harga sebesar 40 juta. Ya, jadi Bulog itu datang ke Bank Syariah ya, minta diadakan beras ya, 100 ton itu 50 juta. Nah, karena bank ini kan nggak punya yang namanya stok beras, dia harus pesen dulu. Nah, pesannya ke KUD. Yang 100 juta itu harganya 40 juta. Artinya dia mengambil keuntungan 10 juta. Dan uang 50 juta itu harus dibayar tunai di awal. Nah, maka bank akan mencatatnya kas, ya, dia bertambah 50 juta. Nah, kemudian hutangnya bertambah, maka dia ada di sisi kredit sejumlah 50 juta. Nah, setelah itu bank akan beli kepada KUD. Nah, berarti di sini kasnya bank akan berkurang 40 juta, tapi karena masih pesan, nah jadinya piutang salam. Ya, di debit ya. Nah, saat menerima barang pesanan, ya, maka persediaan salam itu bertambah 40 juta ya karena belinya 40 juta. Piutang salamnya berkurang. Nah, kemudian bank akan menyerahkan kepada Bulog. Nah, sehingga hutang salam ya itu berkurang 50 juta karena sudah dibayarkan ya. Ya, jadi sudah diserahkan. Maka persediaan salamnya dia akan berkurang 40 juta. Nah, dia ada keuntungan sebesar 10 juta. Nah, di sini ada sedikit latihan ya bagi teman-teman semua. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut lagi secara mandiri dan silahkan mengerjakan tugas yang ada dan dicatat bagaimana pencatatan di dalam akuntansinya. Insya Allah di pekan depan nanti kita akan bahas akuntansi istisnanya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.